Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti ini kita tengah dihantui dengan wabah penyakit, masih Allah berikan kepada kita yang namanya kesehatan, limpahan rahmat, limpahan nikmat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan kita sampai nanti di penghujung Syawal, insyaallah. Kemudian salawat beriringkan salam kita perbanyak kepada baginda Rasulullah SAW, karena menurut hadis Rasulullah SAW, ketika umatnya banyak bersalawat kepadanya, maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada umat tersebut, dan insya Allah akan bersama-sama dengan Rasulullah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan pada kali ini dan Ramadan sebelumnya juga kita sudah banyak mengetahui bahwa ada satu perintah yang ditujukan kepada kita khusus di bulan Ramadan ini, yaitu perintah untuk menjalankan puasa Ramadan. Perintah ini sudah jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Redaksi ayat ini sangat jelas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam terjemahannya kita perhatikan, di awal sapaan Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat ini menggunakan kata sapaan wahai. Sangat lembut Allah menyeru kepada orang-orang yang akan menjalankan puasa tersebut. Bukan Allah menggunakan kata hey atau yang lain sebagainya. Kemudian pada kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala hanya membatasi perintah ini kepada orang-orang yang beriman saja. Banyak Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, wahai para manusia, ya ayuhal kafirun, hai orang-orang kafir, dan ini dikhususkan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Maka beruntunglah kita ketika kita menjalankan ibadah puasa, berarti kita sudah merasa bahwa diri kita termasuk kepada orang-orang yang beriman yang disampaikan dalam ayat tersebut. Kemudian pada kata berikutnya ada kata diwajibkan atas kamu. Kata diwajibkan dalam kaidah bahasa Indonesia itu menggunakan kata imbuhan di dan imbuhan kan, kemudian disusupi dengan kata sifat. Ini bermakna bahwa kata tersebut dilontarkan oleh orang secara langsung, dan orang tersebutlah yang akan memberikan balasan atas apa yang diperintahkannya. Diwajibkan secara kasat mata, kata diwajibkan, kalau misalnya kita tambahkan, pasti ada kata oleh, diwajibkan oleh Allah. Tetapi Allah tidak menunjukkan keterangan itu. Allah cuma mengatakan diwajibkan atas kamu, berarti kewajiban itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dalam hadis Rasulullah SAW. Allah pernah mengatakan, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Sangat jelas berkaitan dengan ayat ini bahwa puasa tersebut diwajibkan kepada orang yang beriman langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan langsung membalas pahala kepada orang yang berpuasa tersebut. Kemudian kita perhatikan pada kata berikutnya, ya, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dari ayat ini, dari terjemahan ini, bisa kita tafsirkan bahwa puasa ini bukan hanya kita yang melaksanakannya,
bahkan umat-umat terdahulu pun melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dan jelas dalam ibadah puasa ini dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, jelas targetannya, jelas arahnya untuk mendapatkan apa. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat, Allah tidak mengatakan pada ayat tersebut apa yang menjadi balasannya. Zakat apa yang menjadi balasannya, tidak ada Allah sampaikan. Tetapi dalam puasa Allah langsung sampaikan apa yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan adalah predikat takwa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil hikmah dan kesimpulan bahwa bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menjalankan ibadah puasa yang menjadi kewajiban kita dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain termasuk ibadah sunat tarawih, ibadah sunat witir, sedekah dan lain sebagainya untuk menambah tabungan pahala kita yang akan nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk tausiah hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.